bahwa Kang Mahesa ada orang yang bisa melihat jin. Stop dulu Kang. Stop. Jangan sampai random. Anda nanya jin apakah satu-satu. Tak perlu dibentur-benturkan. Satu dulu. Satu tema satu. Saya mau bertanya tentang ini Kang. Kang Mahesa percaya nggak kalau manusia itu bisa melihat jin? Ini bukan pertanyaan ilmiah sih ya. Kiainya siapa, kata bisa itu apa artinya? Coba diperjelas lagi. Kiainya Apakah siapa? Kang Mahesa percaya? Gimana Kang? Gini saudara Mandala ya. Coba ngomong pakai pertanyaannya itu yang umum dulu boleh. Nah, kalau kiai dalilnya nanti kasep pembahasannya. Kasep tadi sudah saya terangkan ada. Tapi jangan dipakai untuk klaim ini melihat jin. Anda kan nanyanya kiai melihat jin. Secara umum saya katakan bohong. Karena Anda pertanyaannya umum nih. Awas kalau sampean larinya ke kasep. Saya sudah terangkan step by step. Satu persoalan. Oke, saya jawab pertanyaan Anda. Karena Anda ada kiai melihat jin. Double. Saya katakan enggak. Bagaimana terkait dengan ilmu kasab? Akan lain lagi itu. Ya, berarti kasep sampean nanyainnya. Ya. Oke, apa arti kasep? Kalau seseorang mengaku melihat jin, maka orang tersebut dibilang kafir kan gitu ya? Kata siapa? Nggak ada yang ngomong begitu. Jangan berlebihan. Yang mengaku melihat jin. Nggak ada keterangan ibarat begitu ada. Kata siapa? Kalau ada orang mengaku melihat jin kafir, kata siapa? Nggak ada. Ya, berarti masuk ke ilmu kasab. Terkait ilmu kasab bagaimana? Bukan kafir. Bang, bisa nggak sih ngomong? Sebenarnya sampean ini orang ngomongnya pengen ngomong apa sih sampean ini? Belum selesai satu, pindah ke persoalan lain. Orang ngaku melihat jin, nggak sampai kafir, cuma bohong doang. Ya, siap. Nih saya keluarin ibaratnya, biar sampean jangan gagal paham ya, kayak si pesulap sama si peruqyah halu itu. Man za'ama annahu yarol jinna rodadna syahadatahu illa ayyakuna nabiyan. Itu kata Imam Syafi'i, dikutip oleh Imam Badruddin, dikutip oleh Imam Suyuti. Bahasa sederhananya. Wa fi riwayatin, di satu matan bahasanya begini. Man za'ama annahu ra'al man za'ama min ahlil adalati. Awas nih. Man za'ama min ahlil adalati annahu yarol jinna raddadna syahadatahu illa ayyakuna nabiyan liqaulihi ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Man za'ama, barang siapa yang menduga, barang siapa yang menganggap. Siapa orangnya ini yang disebut Imam Syafi'i? Min ahlil adalati, orangnya ahli adil, ustadz, kiai. Ada ustadz, ada kiai, ada santri. Kata Imam Syafi'i ini, annahu yarol jinna. Ada santri ngaku ngelihat jin, ada kiai ngaku ngelihat jin, ada ustadz ngaku ngelihat jin. Apa kata Syafi'i? Rodadna syahadatahu, kami tolak kesaksiannya. Dia tidak bisa dijadikan saksi. Dia ditolak, klaim ngaku melihat jinnya itu. Bukan syahadatnya rusak, dikafirin kayak madhab pesulap, madhab Marcel As-Sulapi. Itu namanya madhab Marcel As-Sulapi. Pesulap ngomong-ngomong akidah, bubar lah. Kata pesulap merah si Pongo, apa, barang siapa yang mengklaim melihat jin, kami rusak syahadatnya, kafir. Pelongo siapa pesulap merah ngomong-ngomong akidah, ngomong-ngomong ngaji. Yang ditolak Imam Syafi'i itu adalah syahadah. Dia tidak bisa dijadikan saksi walaupun dia kiai. Itu orang fasik. Ditolak klaimnya. Oh, saya ngaku melihat jin misalnya. Oh, itu ditolak, mah sembrot kamu gitu. Ya. Bukannya kafir. Orang banyak salah paham tentang ibarat Imam Syafi'i rodadna syahadatahu, kami tolak syahadanya. Imam Syafi'i itu nggak berhak menolak syahadatnya orang, itu nggak berhak.
Imam Syafi'i itu tidak punya kapasitas menolak syahadah. Tauhidnya seseorang tuh tidak punya. Nah, syahadah di situ apa? Kesaksian. Gitu ya, bukan kafir ya, hanya bohong. Paham ya, Mandala? Oke, lanjut. Gimana? Ngomong kasep nih, silakan baru ngomong kasep tuh satu jelasin panjang kan? Nah, silakan kalau mau larinya ke kasep. Mengenai kasab bagaimana Kang? Terkait kasab, Kang. Apakah ahli kasab itu tidak boleh mengatakan saya bisa melihat jin gitu? Oh, iki ngomong melihat jin aja sudah mulai ngecaprak, sekarang pindah ke kasep ini. Oke, tapi saya jawab, emang kasep itu apa? Standar orang itu kasep bagaimana? Nah, substansi pertanyaan Anda kan apakah orang kasep tidak boleh mengklaim? Itu kejauhan pertanyaan sampean. Bagaimana kita mengukur orang itu kasep atau dobol? Ya, itu kan segalanya dari Tuhan kan. Maksiat juga semua hakikatnya dari Tuhan. Ngomong sampean ini gimana sih ngomong tuh? Ngaco bener. Nggak random, terlalu random. Satu-satu dulu kita bedah dengan disiplin keilmuan. Kalau sampean larinya, oh itu kan Allah. Nah, lalu legitimasinya siapa? Oke, saya mengklaim nih. Saya melihat jin. Oh, ini kasep. Nah, legitimasi bahwa saya kasepnya dari siapa yang menentukan? Iya, betul. Ya terus siapa? Bagaimana kita melegitimasi? Memastikan ini kasep bagaimana? Apa ada standar keilmuannya? Anda kalau nanya kasep bewis. Ya udah, saya nanya ke kasep Kang. Ya, cuman tadi itu, apakah ahli kasep bisa mengklaim? Belum mau saya jelasin kasep. Gak sabaran amat sih kamu. Ketinggian pertanyaan kamu, nggak boleh mengklaim, nggak boleh mengklaim. Ketinggian kamu kalau belum selesai apa itu kasep, kesananya makin ngecaprak. Ngerti tasawur tidak? Analisa satu persatu dianalisa, kata per kata sehingga menjadi sebuah kalimat per kalimat sehingga menjadi sebuah kalam. Lah kita ngejelasin kalam, kalimatnya kagak ngerti, modar kita. Itu kan terkonsep namanya tuh. Tentang kasab. Oke. Kasab menurut sampean apa? Itu tentang kasab saya nggak tahu kan. Saya minta penjelasan dari Kakak. Iya gitu dulu makanya tanyanya. Saya cuma biar pembahasan ini step by stepnya kena gitu ya. Kasab itu terbukanya sesuatu dari sesuatu. Itu namanya kasab. Ya. Sampean tutup pintu hijab dibuka itu kasab. Ya. Secara bahasa tuh. Ya. Kasab yang Anda maksudkan apa? Ada orang fitrahnya tidak bisa melihat jin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innahu yarakum wa qabiluhu min hasil. Oke, saya kasih contoh sederhana aja lah. Waktu perang Badar, sampean tahu? Ingat? Iya. Perang Badar, oke. Waktu itu orang kafir perang sama malaikat ya? Iya, betul. Oke, nah pertanyaan saya, orang kafir tuh ngelihat malaikat kasep bukan? Jane dil me kabsi hetu. Kasab kan? Oh ya wes lah. Nanti aja Kang, pertanyaan Kakang ketinggian berarti kalau gitu ya. Pertanyaan Kakang ketinggian akibat banyaknya mendengar ahli torekot palsu ngaku kasep. Double. Wes, ketinggian wes, kejauhan Kakang kalau itu katakan kasep wes ngawur amburadul. Wes belajar sederhana, wes yang sederhana aja pertanyaannya ya. Nanti saya jelasin banyak kali lebar. Mabok. Jangan gitu, Gang. Saya kan belum paham ini, Kang. Saya menjawab kasab karena sesuatu terjadi ini kan Allah yang membuka segalanya, Kang. Kang, dari tadi ngomong Allah. Kalau ngomongnya Allah selesai semua, Allah mampu, Allah yang melakukan semua. Apa yang dilakukan Allah? Saya nempeleng sampean. Hakikatnya Allah nempeleng sampean. Iya, makanya ketika orang kafir melihat malaikat itu kan semuanya memang Allah takdirkan. Ya, wes Mandala ya. Nanti ganti aja topik ya. Capek sayanya terlalu repot ngejelasinnya ini ya. Nanyanya kasep ternyata nol besar dasar pemahamannya. Saya menurut dugaan saya nih ya, sampean ini terlalu banyak ngedengerin pembahasan ahli tarekat palsu. Haluer ngaku toriko. Ya, siap. Saya terima itu, Kang. Enggak, ya benar enggak? Kamu ini sering ngumpul-ngumpul sama orang yang ngaku toriko. Iya apa tidak? Iya, siap. Saya terima itu. Iya, habis kebaca. Betul. Cuman gini, Kang. Ya. Cuman bukan ini saya. Tadi kan Kakang bertanya gini. Ketika orang kafir melihat malaikat, apakah itu kasab?
Kan gitu. Bukan, nih saya terangin ya, tapi sampean jadi gelas kosong. Yap. Saudara, inilah yang sering saya khawatirkan. Orang Anda banyak membahas tentang toriko, kasep-kasep. Akhirnya kan nggak bisa nyatanya menetapkan materi itu. Gini kan, Yap. waktu itu orang kafir melihat malaikat itu nggak kasep. Karena memang malaikatnya bertasyakul, berubah bentuk ke wujud manusia. Itu tidak disebut kasep, kecuali melihat jin di alam jin, melihat malaikat dengan malaikat, itu kasep namanya. Nah, contoh kasep itu Sayyidina Umar ketika khutbah. Ketika khutbah, Sayyidina Umar diperlihatkan kondisi peperangan tentaranya hari Jumat. Lalu spontan, ketika melihat spontan arad basyariyah. Sebagai manusia, Sayyidina Umar spontan, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Oi pasukan, tentara, mepet ke gunung, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umarnya melihat, padahal jaraknya jauh. Iya. Ribuan kilo. Nah itu yang disebut kasab. Kenapa? Harusnya nggak ngelihat adatnya. Karena kasab itu kategori khariqul adat. Terjadi, Allah membuka hijab itu. Jarak itu Allah buka. Jarak, mil-mil itu antara Sayyidina Umar dengan Sariyah, dengan tentara, Allah buka. Set. Nah itu namanya kasab. Karena harusnya Sayyidina Umar nggak bisa ngelihat. Itu yang disebut kasab. Terjadi spontan. Itu contoh kasep. Dan rangkaian peristiwanya itu real logik. Nggak kayak ahli torikot sekarang ngomong kasep halu, kasep kuepetin satu-satu. Yes. Tarekat sekarang mah banyak yang ngalu ngaku torikot. Kok ngomong banyak? Ya saya begitulah. Yang nongol ngaku torikot itu lagi. Nongol model begitu lagi. Nongol haluar KB. Yang nongol di media sosial. Ahli torikot yang nongol di media sosial, saya katakan haluar semua. Se-Indonesia, ya se-Indonesia. Tak terima kau datangin saya. Karena orang toriko itu nggak mungkin main itu ya bang. Ahli saya ngomong ahli toriko nih, yang nongol di media sosial, yang mengajak jamaah ke toriko di media sosial, semua se-Indonesia, yang nongol di media sosial, semuanya haluar ngaku toriko. Si A si B nya kan udah hafal nih kita nih. Si A si B si C si C haluar KB. Ujung-ujungnya martabak lagi. Ya sebenarnya film Walid itu film yang menceritakan realita. Oke. Jadi saya tidak ngomong semua ini adalah semua yang nongol di media sosial ya. Maksudnya jangan salah paham nih, nanti saya disebut lagi dituduh mencaci maki. Jadi kasep itu ada Kang, terjadi spontan. Nah bagaimana cara melogiskan? Ini saya bagi nih ya. Saya walaupun ngomongnya kasep, saya ngebahas semua fenomena karomah ya. Iya. Yang namanya kasep itu tidak bisa dilogikakan, tidak bisa diilmiahkan tentang prosesinya. Iya. Bagaimana menjelaskan secara logik, secara ilmiah tentang prosesinya. Karena namanya juga amrun khariqun lil adat. Nah baru kuasa Allah. Maka kalau larinya ke kuasa Allah selesai, nggak ada analisa, sudah selesai. Bagaimana Mahesa cara Sayyidina Umar bisa melihat tuh? Itu nggak ada jawaban ilmiah. Karena terjadi spontan kehendak Allah lah baru. Karena tidak ada disiplin keilmuan yang menjelaskan itu. Tuh awas nih, jangan paham nih. Orang tuh lebay. Nah, tapi tentang saya masih ngebahas satu peristiwa Sayyidina Umar ketika kasep. Saya ngomong pelan-pelan tentang bagaimana proses Sayyidina Umar melihat itu tidak bisa diilmiahkan. Itulah yang disebut karomah. Tapi tentang peristiwa itu terjadi, logik bisa menerima. Paham tak? Oke. Siap. Saya kasih Anda kesempatan berpikir tentang kata-kata saya. Kalau belum paham, saya terangin lagi lebih detail. Tentang bagaimana proses melihat tidak bisa diilmiahkan. Tapi tentang peristiwa itu terjadi, bahwa real terjadi, itu logika bisa nerima. Paham tidak Kang? Paham Kang, paham. Dari mana kita menganalisa bahwa peristiwa itu? Tadi, ketika khutbah, spontan hijab dibuka oleh Allah. Sayyidina Umar ngelihat, spontan layaknya manusia, prihatin dengan kondisi sahabat, tentara. Woi, mepet ke gunung. Dan suara Sayyidina Umar terdengar kepada bala tentara. Karena jarak itu benar-benar dibuka. Toil arad. Karena terjadi, artinya konsekuensi.
ketika hijab itu terbuka, konsekuensinya ya suara juga terdengar. Kan logik tuh. Tentang peristiwa itu ada, itu logik. Iya. Begitu, ya iya. Ya Sari Al-Jabal. Nah, terus utusan bala tentara datang ke Sayyidina Umar. Nah, karena Sayyidina Umar waktu itu terjadi kasab, Sayyidina Umarnya kan nggak terlalu mungkin itu dikira pemandangan apa. Ketika datang Sayyidina Umar nanya lagi, bagaimana kondisi tentara peperangan? Lalu si tentara jawab, ya Amirul Mukminin, ada suara mirip suaramu. Memerintahkan kami mepet ke gunung, lalu kami mepet ke gunung, lalu kami alhamdulillah menang. Ketika Sayyidina Umar nanya tentang kondisi peperangan, sahabat di samping nanya, Sayyidina Umar, ya Umar, bukankah waktu itu sampean teriak-teriak waktu khutbah? Logik, saksi ada. Terus periwayatan tentang ini sahih. Maka sampai kepada kita, barulah kita bisa mencerna. Riwayatnya rapih daripada orang-orang yang adil. Kisah ini terjadi dibawa oleh orang-orang adil sejak sahabat sampai para ahli hadis. Lalu Mahesa baca kitabnya. Kredibilitasnya diakui. Mengarang kitabnya. Perawinya. Bukan ujug-ujug Syekh Abdul Qadir Jailani terputus ratusan tahun, tiba-tiba muncul 100 tahun yang lalu. Kitab yang menceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini siapa periwayatannya? Orang-orang gak jelas. Dukun-dukun semua. Gitu, Kang Mandala. Iya, paham tuh, Kang. Ya, Kang, siap, Kang. Terus terkait ini, Kang. Orang kesurupan, Kang. Udah tadi itu. Iya. Saya mau tanya tentang orang kesurupan. Saya pernah kejadian gini. Bukan menyombongkan diri ya, Kang. Cuman bukan peruqyah, bukan juga. Iya, ahli tarekat weh, percaya. Bukan ahli torikat juga, Bang. Ya wis ahli dzikir wis. Cuman menikmati aja, Kang. Wow. Ampun suhu sudah menikmati dzikir. Ampun suhu. Wes keren. Enggak, Kang. Cuman gini, Kang. Ya, ada saya kesurupan. Saya tidak mengatakan itu kesurupan jin atau gimana. Cuman ketika itu ada seseorang yang lagi ngamuk-ngamuk, Kang. Sebenarnya gitu. Dia nggak sadar ngamuk-ngamuk. Setelah itu saya baca-baca aja, Kang. Nggak kayak Kakang cuman dipijit gitu kan, ya. Cuman saya meyakini saja. Wes lah, udah semua udah dibahas. Ternyata kamu udah nyimak, udah tadi sudah dijawab itu semua, ya. Belum, Kang. Yang belum, Kang. Belum Apa? juga. Aku bertanya nanti. Mesmerism, Mahesa ngobatin orang kesurupan begini doang. Saya baru cerita satu itu. Begini doang. Iya. Langsung sadar. Udah kalau begitu doang mah. Betul. Wes ilmiah semua. Wes enggak usah promosi kita wes sudah. Kesurupan bukan dimasuki jen, titik. Wes kalau mau membantah wes sekalian. Enggak usah. Waktu saya pengalaman udah ratusan saya ngadepin orang kesurupan. Kang, saya ini orang awam, Kang. Ya tapi narasinya kayak saya mengikuti Akang, Kang. Saya mengikuti Akang karena saya suka Akang. Ketika nggak mau, saya disukai laki-laki, nggak mau. Ya, saya gitu, pengen Kang. janda pirang. Ya gimana Pak? Jangan gitu, Kang. Jangan gitu Pak. dulu. Ya udah gimana? Saya tanggapi Gimana? dulu, jangan gitu. Saya ini bukan peruqyah. Saya bukan ahli ibadah juga. Ya udah tutupin Cuman gimana peristiwanya? Peristiwanya langsung aja. saya pernah kejadian seperti itu ketika seseorang kesurupan. Saya cukup membaca zikir ya, dengan memegang kepalanya, dengan alhamdulillah orang tersebut sembuh gitu. Ya. Sadar bukan sembuh. Sadar, iya sadar. Ya pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, Lama kali. apakah saya ini peruqyah? Oke. Dari nilai kualitas, mohon maaf Pak ya. Nilai kualitas pertanyaan Anda ini memang ingin menunjukkan siapa diri Anda ya. Sudah saya jawab. Jangan Gini. gitu, Kang. Jangan Sudah gitu. saya jawab ya. Saya tidak menganggap Oke. saya bukan peruqyah. Ya, saya jawab ya. Ruqyah Saya itu nggak kan suka tadi. peruqyah. Ya, ruqyah itu tadi dikatakan doa ya. Apakah kamu peruqyah? Kalau kamu tidak ngomongnya bohong, ya kamu nggak